wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kita di hari ini ya, kita masuk lebih jauh lagi di syarah, yaitu ini pertemuan yang ke-9 dalam kitab ya Al-Mumti' Syarah Matan Al-Jurumiyah. Kita sekarang masuk di syarahnya. Kita selesai matan, ini di syarah pengulangan dan pencontohan. Diulang semua yang ada di matan dengan bentuk diberikan masing-masing dari tempat-tempat dari tanda sebelumnya itu berupa contoh. Berupa apa? Contoh. Kita baca. Ini pengulangan ini. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala asy-syarhu, syarah. Syarah artinya penjelasan. Taqaddama, telah lewat. Anna aqsamal i'rabi arba'atun. Bahwasanya pembagian i'rab itu ada 4. Wahia, dia adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Itu ada rofa, nasab, khafat, jazm. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u takhtassu bihi. Walikulli, dan untuk setiap wahidin, salah satu, min hadhil arba'ati, dari 4 ini, mawadi, ada tempat-tempatnya. Jadi masing-masing dari rofa, nasab, khafat, jazm ada tempat-tempatnya. Takhtassu bihi, yang terkhusus untuknya. Tempat-tempat yang terkhusus untuknya. Kenapa saya bilang terkhusus? Karena takhtassu dari kata ikhtassa, ifta'ala. Ifta'ala maknanya adalah mutawa'ah. Terjemahannya apa? Dipahami ini? Jadi untuk setiap dari tempat itu ada tempat-tempat yang terkhusus untuknya. Terkhusus untuknya. Wa alamatun tadullu alaihi, dan tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Jadi ada tempatnya dan ada apanya? Ada tandanya. Ada tempatnya masing-masing dan ada tanda dari masing-masingnya. Nah, sekarang nanti akan dirinci. Fali raf'i arba'u alamatin. Maka untuk rofa, ya untuk rofa ada 4 tanda. Untuk rofa ada 4 tanda. Ya, wahya, dan dia adalah ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nunu. Masya Allah. Pengulangan. Yaitu tandanya rofa itu adalah dhamma, waw, alif, dan nun. 4. Tinggal rinciannya dhamma. Ad-dhammatu wa takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Dhammah menjadi tanda untuk rofa. Takunu menjadi alamatan tanda, alamat tanda, menjadi tanda lirraf'i untuk rofa fi pada arba'ati 4 mawadi'a, 4 tempat. Wahya, dan dia adalah, tinggal sekarang rincian tempatnya. Al-ismul mufradu, 1. Pada isim mufrad, tinggal pencontohan. Nahwu, contoh. Ja'at tolibu, lihat. Ja'at tolibu. At-tolibu isim mufrad. Dan dia di sini rofa karena ja' adalah fi'il. Maklum, kalau ada fi'il cari apa nanti? Cari fa'il. Fa'il hukumnya marfu, ya kan? Sudah lewat di pelajaran sebelumnya. Jadi at-tolibu, lihat. Fat-tolibu, maka kata at-tolibu fa'ilun. Ini yang membuatnya kita tidak bisa jadikan ini buku dasar. Karena di sini bilang at-tolibu fa'il. Dari mana kita tahu itu fa'il? Nah, kita belum pelajari bab fa'il. Paham kan? Nah, kita sudah tahu di buku sebelumnya, alhamdulillah. Fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Paham kan? Jadi at-tolibu fa'ilun. Dia fa'il. Marfu'un di rofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan tanda rofanya adalah siapa? Dhamma. Mudah sekali. Jadi at-tolibu, dia fa'il, marfu, tanda rofanya dhammah. Tempat pertama itu. Contohnya penulis cuma 1.
Karena dari satu contoh ini antum kiaskan yang lain. Kalau antum dapat isim mufrad, marfu, dhammah. Itu intinya. Paham kan? Jelas kan? Karena di sini bukan mau menyebutkan semua contoh fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Bukan. Yang mau diketahui di sini adalah apa? Kalau dia marfu, apa tandanya? Itu pertanyaannya. Itu di sini. Yang menjadi pokok pembahasan. Ternyata isim mufrad. Kalau dia marfu tandanya apa? Hah? Dhamma. Kedua, wa jam'u taksiri. Tempat kedua adalah jamak taksir. Nah contoh, ja'at tullabu. Perhatikan pada kata at-tullabu. Jamak taksir dari siapa? Tolib. Tolib mufradnya. Tullab jamaknya. Paham kan? Kenapa dari mana kita tahu jamak dan jamak taksir ini? Karena berubah bentuk mufradnya. Berubah bentuk mufradnya. Dari kata tolib menjadi tullab. Fatullabu fa'ilun. Sama. Maka kata at-tullabu fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fa'il di rofa, tanda rofanya adalah apa? Dhammah. Jelas sekali. Semua jamak taksir. Kalau di rofa, dhammah. Ini satu contoh, kiaskan. Satu contoh, kiaskan. Karena sekali lagi, ini buku teori. Bukan buku yang membawakan semua contoh. Paham kan? Ini yang paling pokok adalah teorinya. Kalau jamak taksir, marfu. Tandanya dhammah. Ketiga, wa jam'ul mu'annatsis salim. Jamak mu'annats salim. Nah contoh, ja'atit tolibatu. Antum tahu kan jamak mu'annats salim? Dengan tambahan alif dan ta. Sudah diketahui itu. Ja'atit tolibatu. Wat tolibatu. Maka kata at-tolibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il marfu dan tanda rupanya adalah siapa? Dhammah. Mudah sekali. Terakhir tempat keempat untuk dhammah. Wal fi'lul mudhari'ul mujarradu anin nasibi wal jazimi walam yattasil bihi syai'un. Masya Allah. Tempat keempat yang beralamatkan dhammah adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' al mujarradu yang kosong anin nasibi wal jazimi dari penasab dan penjazm. Karena tidak mungkin fi'il mudhari marfu kalau ada penasab atau ada penjazm. Makanya beliau bilang kosong dari penasab dan penjazm. Walam yattasil bihi syai'un. Dan tidak bersambung dengannya sesuatu. Itu syaratnya. Tidak bersambung dengannya apa? Sesuatu. Nah contoh. At-talibu yaktubu. Mana dia? Yang mana dia? Yaktubu. Jangan at-talibu. Itu bukan syahidnya. Bukan tempat yang kita bahas. Paham ya? Sekarang yaktubu. Fayaktubu fi'ilun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sama. Yaktubu adalah fi'il mudhari yang dirofa. Dan tanda rofanya adalah siapa? Dhammah. Selesai. Tempatnya dhammah. 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang kosong dari penasab dan penjazam dan tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Tempat kedua al-wawu. Alamat rofa yang kedua wawu. Wa takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Dia menjadi alamat untuk rofa pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkar salim, 1 pada jamak mudzakkar salim. Nah contoh ja'al mujtahiduna. Lihat ya. Ja'al mujtahiduna. Jelas ini? Iya. Fal mujtahiduna fa'ilun marfu'un. Dia fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihil wawu. Paham ya? Alamat rofanya wawu. Belum sengaja contohkan yang fa'il saja dulu. Karena itu wakil untuk yang marfu'. Tinggal nanti antum contohkan mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, khobar lana, filil jins. Paham kan? Dari kata-kata yang marfu. Bisa semuanya. Itu tempat pertama. Tempat kedua untuk wawu. Wafil asma'il khamsati. Pada isim-isim yang 5. Nah contoh ja'a abuka. Ja'a abuka. Tinggal antum kiaskan nanti abuka dengan sisa temannya yang 4. Paham ya? Ini ja'a abuka fa abuka.
Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Mudah sekali. Fa'il marfu, tanda rupanya adalah apa? Waw. Kata-kata ini terus yang diulang. Cuman beda tanda. Beda apa? Tanda. Iya. Wafi, kata beliau, selesai ya? Tinggal contoh yang lain. Di yang ketiga, al-alifu. Alamat ketiga untuk rofa. Alif. Wa takunu alamat alirraf'i fil musanna. Dia menjadi tanda untuk rofa pada isim musanna. Menjadi tanda untuk rofa pada musanna. Tidak ada tempat lain. Saja, satu saja. Nah contoh, ja'at talibani. Lihat, ja'at talibani. Pakai alif. Fat-talibani fa'ilun marfu'un. Maka at-talibani fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rupanya adalah siapa? Alif. Kenapa bisa alif? Li'annahu musanna. Karena dia di sini sebagai apa sekarang? Isim musanna. Tidak ada tempat lain yang beralamatkan alif kecuali dia. Selesai. Tempat terakhir untuk dhamma. Untuk alamat rofa. An-nunu. Nun. Wa takunu alamatan lirraf'i fil af'alil khamsa. Dia menjadi tanda untuk rofa pada siapa? Pada af'alul khamsa. Wahia dia adalah, apa itu af'alul khamsa? Pengertiannya af'alul khamsa. Kullu fi'ilin mudhari'in ittasala bihi. Semua fi'il mudhari, kullu setiap fi'il mudhari ittasala bihi yang bersambung dengannya aliful itnain. Alif yang menunjukkan atas dua. Nah contoh, at-talibani yaktubani. Mana fi'il mudhari yang bersambung dengan alif? Yaktubani. Fayaktubani fi'ilun mudhari'un marfu'un. Maka yaktubani fi'il mudhari yang diropa. Kata-kata berulang dari tadi. Fi'il mudhari yang diropa. Wa alamat raf'ihi an-nun. Dan tanda ropanya adalah siapa? Nun. Ada nunnya kan? Ada. Awwawul jamaah atau bersambung dengan wawu jamaah. Nah contoh. At-tullabu yaktubuna. Yaktubuna. Fokus pada kata yaktubuna. Iya. Fayaktubuna fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Sama. Fi'il mudhari marfu dan tanda rupanya adalah siapa? Nun. Au ya'ul mukhotoba. Atau bersambung dengan ya' mukhotoba. Nah contoh. Anti taktubina. Perhatikan kata taktubina. Fataktubina. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi an-nun. Fi'il mudhari marfu. Dan tanda rupanya adalah siapa? Nun. Jelas kan? Selesai alamat rofa. Nasab. Walin nasbi khomsu alamatin. Ini kita mengulang ya. Tinggal contohnya di sini. Contohnya. Untuk nasab 5 tanda. Wahya dia adalah al-fathatu wal alifu wal kasrotu wal ya'u wa hatfun nun. Tandanya nasab itu ada fathah, alif, kasro, ya, penghilangan nun. Jangan pernah cari tanda lain untuk nasab. 5 ini saja. Ada fathah, alif, kasro, ya, nun. Penghilangan nun. Tempatnya fathah. Rinciannya. Al-fathatu wa takunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'a. Fathah. Dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Wahya dia adalah al-ismul mufrad. Tempat pertama. Isim mufrad. Yang tadi diropa dengan dhamma. Nah contoh. Afadal muallimut toliba. Beda lagi sekarang. Tadi kan at-tolibu. Diropa. Kalau sekarang afadal muallimut at-toliba. Afada fi'il madhi. Al-muallimu fa'ilnya. Kalau sudah ada fi'il ada fa'il berarti cari apa? Maf'ulun bi. At-tolibu. At-toliba. Maf'ulun bi. Ya, karena kata afada wazan af'ala. Kalau wazan af'ala menjadikan fi'il itu menjadi butuh objek. Paham ini? Makanya ada kata at-toliba, objeknya. Menjadikan fi'il butuh maf'ulun bi. Maka fat-toliba
maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ulun bihi dibaca nasab. Wa alamatun nasbihil fathah. Dan tanda nasabnya adalah siapa? Fathah. Di mansub ini beliau akan contohkan maf'ulun bihi. Padahal mansub itu kan bisa maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Paham kan? Jelas kan? Maf'ul fi, hal, tamyiz, mustatsna, munada. Tapi contoh satu, untuk apa itu? Kan yang mau diterangkan adalah tanda nasabnya. Jadi nanti walaupun bukan maf'ulun bi, yang penting mansub. Maka kalau isi mufrad nanti pasti tanda nasabnya apa? Fathah. Jelas ini. Selesai. Tempat kedua dari fathah, jam'ut taksiri. Jamak taksir. Tempat kedua adalah jamak taksir. Nah contoh, afadal muallimut tullaba. Afadal muallimut tullaba. Lihat pada kata at-tullaba. Fat-tullaba maf'ulun bihi mansubun. Maka kata at-tullaba maf'ulun bihi dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini mudah sekali Masya Allah. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Yang tempat ketiga, kan dia punya 3 tempat fathah. Wal fi'ilul mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari kalau masuk padanya penasab. Nah contoh, lan yaktubat tolibu. Yaktuba ya, cari fi'il mudhari saja. Fa yaktuba fi'ilun mudhari'un mansubun. Maka yaktuba adalah fi'il mudhari yang dinasab. Wa alamatu nasbihil fathatu. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Alamat kedua untuk nasab. Al-alifu. Alif. Wa takunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. 1 saja. Dia menjadi tanda untuk nasab pada asma'ul khamsah. Saja ya. Nah contoh. Afadal muallimu abak. Lihat penulis juga contohkan selalu afada saja. Di rofa beliau contohkan apa? Ja'a. Dipahami ini kan? Supaya lebih mudah dipahami. Untuk satu contoh awal. Afadal muallimu abak. Fa abak maka kata abak. Maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Tanda nasabnya adalah siapa? Alif. Tempat ketiga untuk nasab. Al-kasratu. Wa takunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannats salim. Dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim. Nah contoh. Afadat hindun at-tolibati. Hindun fa'il ya. Hindun fa'ilnya afadat. Makanya marfu. Yang menjadi poin kita sekarang mana? At-tolibati. Lihat kasro. Fat-tolibati. Maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrotu. Tanda nasabnya adalah apa? Kasro. Sama yang sebelumnya. Tempat keempat, al-ya'u. Ya, tempat keempat alamatnya nasab. Ya, wa takunu alamatan lin nasbi fi maudi'ain. Dia menjadi tanda untuk nasab pada 2 tempat. Fil musanna pada isim musanna. Nah contoh, afadal muallimut tolibaini. Paham ya isim musanna? Fat tolibaini maf'ulun bihi mansubun. Maka tolibaini maf'ulun bihi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya siapa? Iya, tempat pertamanya itu ya. Wa fi jam'il mudzakkari salim. Tempat keduanya pada jamak mudzakkar salim. Nah contoh, afadal muallimul mujtahidina. Al-mujtahidina. Fal mujtahidina maf'ulun bihi mansubun. Mujtahidina itu maf'ulun bihi dinasab. Wa alamatu nasbihi liya. Tanda nasabnya adalah siapa? Iya. Berarti kosa katanya akhirnya lama-lama kita hafal. Karena sama. Terakhir tempatnya alamat nasab. Terakhir alamatnya nasab. Hatfun nun. Penghilangan nun. Wa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah. Dia menjadi tanda untuk nasab pada siapa? Af'alul khamsah. Nah contoh. Lan yaktuba. Walan yaktubu. Walan taktubi. Lihat. Semua itu dengan apa alamatnya? Penghilangan nun. Kata beliau. Fakullu wahidin min hadihil af'ali.
Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini, yaitu dalam contoh itu. Fi'ilun mudhari'un minal af'alil khamsah. Fi'il mudhari tapi dari kalangan af'alul khamsah. Mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi hatfun nun. Dan tanda nasabnya adalah apa? Penghilangan nun. Selesai. Ini pengulangan ini saudara. Sekali lagi ini pengulangan saja. Yang ada kemarin kita bahas. Walil khobdi talatu alamatin. Sementara untuk khobat 3 tanda. Untuk khobat 3 tanda. Ya, kita selesaikan tabelnya kalau bisa ini. Untuk khobat 3 tanda. Ya, wahia dia adalah al-kasrotu wal ya'u wal fathah. Itu tandanya dia adalah kasro, ya dan fathah. Al-kasrotu, pertama kasro. Watakunu alamatan lil khobdi. Dia menjadi tanda untuk khobat. Fi thalathati mawadi'a. Kasro itu menjadi tanda untuk khobat pada 3 tempat. Masya Allah. Wahia dia adalah al-ismul mufradu. 1 pada isim mufrad. Nah contoh. Salam tu alat tolibi. Isim mufrad ya. Alat tolibi. Kata beliau. Fat tolibi. Ismun majrurun. Isim yang dijer. Isim yang dijer. Wa alamatu jarrihil kasro. Tanda jarnya adalah apa? Kasro. Mudah sekali. Wa jam'u taksiri tempat kedua jamak taksir. Nah contoh. Salam tu ala tullabi. Fattullabi isim majrur. Isim yang dijer. Wa alamatu jarrihil kasro. Sama. Tanda jarnya adalah apa? Kasro. Wa jam'ul mu'annatis salimu. Berikutnya adalah jama' manas salim. Termasuk yang beralamatkan kasro adalah jama' manas salim. Nah contoh. Salamat hindun alat tolibati. Alat tolibati. Fat tolibati ismun majrurun. Maka kata at-tolibati itu isim yang dijer. Wa alamatu jarrihi al-kasro sama. Tanda jarinya adalah siapa? Kasro. Berikutnya tanda kedua. Dari tanda khobat al-ya. Ya. Wa takunu alamatan lil qabdi fi thalathati mawadi'a. Ya menjadi tanda untuk khobat pada 3 tempat. Ya menjadi tanda untuk khobat pada 3 tempat. Pertama fil asma'il khamsah. 1 pada isim-isim yang 5. Kalau dia dijer pasti ya. Nah contoh. Salam tu ala abik. Abik. Masuk ala. Huruf jer. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Maka abik adalah isim majrur, tanda jarnya adalah ya. Wa fil mutanna. Kedua, pada isim mutanna. Nah contoh. Salam tu ala tolibaini. Isim mutanna. Fat tolibaini ismun majrurun wa alamatu jarhil ya. Mudah sekali. Isim majrur, tanda jarnya ya. Wa fi jam'il mudzakkari salim. Tempat ketiganya. Pada jama' mudzakkar salim. Nah contoh. Salam tu alal mujtahidina. Lihat. Alal mujtahidina. Wal mujtahidina ismun majrurun. Wa alamatu jarhi. Aliyah. Mudah sekali. Al-fathah. Tempat terakhir yang beralamat alamat jar. Fathah. Wa takunu alamatan lil qabdi. Dia menjadi tanda untuk khobat. Fil ismil ladzi la yansharif. Pada isim yang tidak bertanwin. Apa artinya la yansharif? Yaitu. Alladzi la yaqbalu tanwina. Yaitu alladzi yang la yaqbalu tidak menerima. La artinya tidak, yaqbalu menerima. Tidak menerima at-tanwin. Jadi ismul ladzi yansharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Walal kasro. Dan tidak menerima kasro. Karena kalau dia tidak bertanwin maka dia tidak terima kasro. Paham ini kan? Dia tidak terima apa? Kasro. Nah contoh, salam tu ala Ibrahima. Lihat, Ibrahima. Fathah dia, padahal ada ala. Iya, fa Ibrahima ismun majrurun. Maka Ibrahima adalah isim yang dijar. Wa alamatu jarrihil fathah. Dan tanda jarnya adalah apa? Fathah. Terus kata beliau walil jazmi alamatan. Ini yang terakhir. Untuk jazm ada 2 tanda. Wahuma dan keduanya adalah as-sukunu wal hatfu. Keduanya adalah sukun dan penghilangan. Jadi perhatikan bahasanya. Sukun dan apa? Penghilangan. Dirincian baru. As-sukunu, sukun. Wa yakunu alamat al-jazmi.
Dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'ilil mudhari sahih akhir. Pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Apa itu yang sahih akhirnya? Beliau terangkan juga. Alladzi laisa akhiruhu harfa illah. Jadi hurufnya itu huruf illah. Fi'ilnya fi'il mu'tal. Nanti. Yang akhirnya bukan huruf illah. Jadi itu namanya sahih akhir. Akhirnya bukan apa? Akhirnya bukan huruf illah. Yaitu huruf illah itu siapa? Alifan, au wawan, au ya'an. Yaitu alif, waw atau ya. Nah, lam yaktub. Sukunnya. Lam yaktub. Fayaktub fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Yaktub adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Yang kedua tanda jazm adalah al-hadfu, penghilangan. Wa huwa ala nau'ain. Dan penghilangan itu terbagi dua. Ada hadfi harfil illah. Penghilangan huruf illah. Paham ya? Yaitu tadi huruf illah apa tadi? Alif waw dan ya, itu yang pertama. Wa yakunu fil fi'ilil mudhari'il mu'tallil akhir. Wa yakunu dan terjadi fil fi'ili pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi penghilangan huruf illah ini terjadi pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah contoh Zaidun lam yas'a. Lihat itu asalnya yas'a. Hilang alif itu. Walam yad'u. Asalnya yad'u. Hilang apa di situ? Waw. Walam yamshi. Asalnya apa? Yamshi. Dari mana kita nanti tahu huruf yang hilang? Lihat harokat huruf terakhirnya. Kalau harokatnya fathah berarti hilang siapa? Alif. Kalau dhamma, iya. Begitu ya? Wow. Kalau kasro, iya. Jadi lihat harokatnya. Karena harokat itu pasangannya huruf yang hilang. Karena harokat itu adalah pasangannya huruf yang hilang. Itu caranya nanti tahu yang hilang siapa. Dipahami ini ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Atau belum? Hah? Jelas ya? Baik. Iya. Fakullu wahidin min hadhil af'al. Maka setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini. Fi'ilun mudhari'un. Fi'il mudhari. Mu'tallul akhir. Mu'tal akhirnya. Majzumun dijazm. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illah. Ya kan? Tinggal dirinci. Waw alif. Ya. Wahadpin nun. Tempat terakhir penghilangan nun. Tempat terakhirnya jazm. Penghilangan nun. Wa yakunu alamatan. Wa yakunu fil af'alil khamsah. Dia terjadi pada af'alul khamsah. Dia terjadi pada af'alul khamsah. Nah contoh. Lam yaktuba. Apa yang hilang? Nun. Walam yaktubu. Apa yang hilang? Nun. Walam taktubi. Sama. Paham ya? Fakullu wahidin min hadihil af'al. Maka setiap salah satu dari fi'il ini. Fi'ilun mudhari'un. Dia sebenarnya fi'il mudhari. Minal af'alil khamsah. Tapi dari golongan af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari ada 3 golongan. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Kita sudah tahu di buku sebelumnya. Majzumun. Dijazm di sini contoh-contoh ini. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya adalah apa? Penghilangan nun. Jelas ini? Alhamdulillah selesai. Ya. Istilahnya adalah mukhattat yuwaddihu anwa'al i'rabi wa alamatihi. Bagan sketsa yang menjelaskan jenis i'rab dan tanda-tandanya. Perhatikan di tengah ya. Di tengahnya anwa'ul i'rab wa alamatuhu. Tanda-tanda i'rab dan jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Ada raf'u, an-nasbu, al-khabdu, al-jazmu. Nah, di atasnya rofa, dhammah. Alamat pokoknya kan. Kemudian cabangnya waw, alif, nun. Kemudian nasab. Setelahnya nasab, fathah, tanda asalnya. Kemudian ada alif, kasro, ya, penghilangan nun. Kemudian khobat. Khobat. Di bawahnya itu apa?
al-kasro, tanda pokoknya. Kemudian cabangnya apa? Ya dan fathah. Kemudian jazm, tandanya apa? Sukun. Ya kan? Tanda asalnya adalah sukun. Kemudian cabangnya adalah al-hadfu, penghilangan. Cuman penghilangan ada dua. Ada hadfu harfil illah, ada penghilangan huruf illah, ke bawah ada hadfun nun. Dan ada penghilangan nun, tinggal tempat-tempatnya. Kalau antum mau cabangkan lagi setelahnya, tinggal cabangkan tempatnya saja. Waw, tinggal antum tulis setelahnya. Dah, antum tulis kecil, waw. Dah, antum bilang asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim. Alif, isim musanna. Nun, fi'il mudhari af'alul khamsah. Dhamma, tinggal antum ingat lagi yang telah lewat. Paham kan? Nah, ini selesai, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah itu kesimpulan. Karena penulis di Matan Jurmiyah setelah menyebutkan secara rinci, maka beliau sebutkan sebagai kesimpulan. Jadi tidak langsung keluar dari pembahasan i'rab. Ya, tidak langsung keluar dari pembahasan i'rab. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka